Oke. Sip. Enggak, bisa. Ustaz, anak kan suka kadang kita pas safar atau kadang kita pas nggak ikut kajian gitu Ustaz. Kadang kita menghadapi satu masalah Ustaz. Kalau menghadapi masalah gitu nggak ada Ustaz, nggak ada yang ditanya, kadang ya kita cari di Mbah Google Ustaz. Rujukan ada nggak Ustaz? Yang saya bisa inilah insya Allah yang sahih gitulah Ustaz. Kalau di internet banyak, kalau website kayak Muslim ORID, Manhaj ORID, ada juga Yufid. Kalau di YouTube ada Sabdah TV. Kalau media kayak radio, kayak Roja TV, banyak sebetulnya sih, alhamdulillah. Catat Bang. Yang jelas hati-hati aja kalau di internet itu. Iya Ustaz, soalnya kan dia Ngeri. saya kadang misalnya saya buka masalah fikih, masalah pemikiran, kadang yang muncul banyak banget Ustaz. Kadang saya juga bingung antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda gitu loh. Kalau ada udah jelasin kan enak. Ya harus selektif lah, jangan semuanya diambil. Assalamualaikum. Salam. Tar dulu. Udah lama. Bang Heru. Dari mana aja, Bang? Bawa tas. Ngaji, emang lu kalau ngaji. Ngaji mau kemana aja? Kemana aja gimana? Maksudnya kemana aja tempatnya atau sama siapa? Iya, sama maksudnya? siapa aja. Yang penting kan baik ngaji tadi. Nggak bisa Bang. Ana barusan nanya sama Ustaz. Apaan tuh? Kalau di Google ada ini. Saya bingung milih. Nanya sama Ustaz. Lah Bang Heru ngaji kemana-mana? Makanya kita tanya, Abang Heru emang ngaji di mana? Sono, sebelah sono. Kan? Ya yang penting kan baik yang disampaikan juga kan. Kita dengerin Ustaz deh, di mana nih? Boleh kan Ustaz ya ngaji kemana aja? Kalau ngaji asal nuntut ilmu bagus. Cuman kan kita perlu tahu dulu ilmu itu apa sih. Kata Imam Az-Zahabi, ilmu itu qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Ya, ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasul, perkataan sahabat, bukan yang dibuat-buat. Ilmu itu bukan mempertentangkan antara dalil dengan pendapat ulama gitu kan. Sekarang tuh harus selektif, karena kan yang pertama nih, tidak setiap orang bawa Al-Quran hadis pemahamannya benar gitu kan. Harus setuju Ustaz. Bisa begitu, Ustaz? Iya, contohnya aja ya di zaman Rasul SAW. Rasulullah SAW ketika mensifati orang Khawarij bawa Al-Quran, bawa hadis. Tapi apa yang terjadi kata Rasulullah, mereka melesat dari agama. Jadi nggak setiap orang yang bawa Al-Quran hadis bisa dibenarkan pemahamannya, Bang. Makanya hati-hati juga dalam masalah ngaji itu, nggak bisa. Yang penting Quran sunnah nggak dulu. Tapi ada beberapa tempat anak ngaji juga Ustaz, itu dari lulusan universitas terkenal juga. Keren-keren dah cara bawainnya, adem, empuk, enak. Sambil nyanyi-nyanyi kali. Kagak, Pisang goreng. Kalau ustadz tersebut memang akidahnya bagus, manhajnya bagus, mengikuti pemahaman para sahabat, para ulama setelahnya, nggak masalah, Bang. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bang nih. Setuju nggak kalau ada yang mencaci maki para sahabat? Setuju nggak kalau ada yang bilang semua agama sama? Iya kagak. Enggak setuju. Enggak lah. Abang mau nggak ngaji sama orang yang mengatakan bahwa Aisyah itu di neraka? Ya kagak mau lah. Nah, berarti kan nggak setiap ustadz bisa kita ambil kan? Harus hati-hati. Harus hati-hati. Emang itu isi tas apaan, Bang? Iya, nyatet lah. Masya Allah. Kajian tuh dicatat, bukan dengar doang. Jadi istilah orang ngaji bebas di mana saja, yang penting ngaji itu juga nggak benar, berarti nggak Ya nggak bener lah. Makanya kan kata Rasulullah apa dalam riwayat Imam Ibnu Mubarak, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asagir. Siapa yang dimaksud dengan al-asagir? Kata Ibnu Mubarak, mereka ahlul bidah, orang-orang yang menyimpang. Makanya kan para ulama terdahulu sudah mewanti-wanti, kata Ibnu Umar apa? Dinak, innama huwa damuk wa lahmuk. Agamamu jaga karena itu darah dagingmu. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Ambil dari orang yang lurus, jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Cuman repot juga nih Ustaz, kagak tahu itu mesti ngajinya Makanya sama tadi siapa nanya, gitu Bang. kan kita nggak tahu dia bener apa kagak hadisnya gitu, tinggal duduk doang. Kita nggak tahu. Kalau orang awam kan ngelihat ada orang bawa Quran hadis, wih mantap ulama gitu kan, padahal belum tentu. Makanya yang paling enak gimana, nanya dong sama ustadz yang benar-benar sudah kita yakini kuat manhajnya dan akidahnya. Sampai ada seorang ulama berkata, kami kalau mau mengambil ilmu dari seseorang, kami duduk 2 bulan memperhatikan orang itu dan bertanya ke orang-orang. Sampai-sampai yang ditanya berkata, kamu mau menikahkan dia dengan anakmu? Saking detailnya.
Sampai segitunya. Iya, itu di zaman dulu yang ulama abrek-abrek. Misalkan kita nanya Ustadz ini gimana sih pemikirannya, jadi gimana gitu, dia tersinggung, itu tandanya gimana Ustadz? Sebagai umat Islam itu kita tidak boleh pertama menjadikan selain Rasulullah SAW sebagai patokan yang tidak boleh diselisih. Yang harus kita ikuti hanya Rasul gitu kan. Kebenaran itu berasal dari Al-Quran dan hadis. Tapi kan untuk memahami Al-Quran dan hadis ini kita harus memperhatikan pemahaman siapa gitu loh. Tapi Ustaz, anak kan ngaji juga kagak sendiri Ustaz, rame banget, banyak banget orang. Belum tentu yang Belum banyak tentu yang banyak itu bener Ustadz. Kalau di siaran TV berarti dia mau bagus. Standar kebenaran itu bukan dengan banyaknya jumlah. Oh, Itu kan. Kalau memang banyak tapi benar, alhamdulillah. Iya Masya Allah. setuju. Sebab kenapa? Yang pertama, ya Rasulullah SAW mengabarkan umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Satu di surga, 72 di neraka. Berarti kan 72 banyak tuh. Di parameter kita sekarang itu untuk memahami Al-Quran, hadis itu menurut pemahaman siapa? Kalau menurut pemahaman sendiri-sendiri bisa sesat. Kita harus mengikuti pemahaman generasi yang sudah dipuji langsung oleh Allah dan Rasulnya. Para sahabat. Kalau kita nyebutin yang ini, yang lain merasa tersinggung. Emang kita sesat apa? Kamu kok merasa paling benar sendiri gitu kan? Pasti yang namanya manusia nggak mau disebut sesat ya. Siapa sih yang pengen disebut sesat? Fir'aun juga nggak pernah merasa dirinya sesat kok. Semua orang pasti mengaku dirinya benar. Fir'aun juga mengaku dirinya benar kok. Makanya sekarang kebenaran itu bukan hanya sebatas diklaim, tapi harus dilihat. Sesuai nggak dengan Al-Quran, hadis, pemahaman para sahabat. Jadi begini Ustaz, kagak boleh ya misalnya semuanya kita ambil Ustaz. Mesti di nanya-nanya dulu. Harus diseleksi. Seleksi bang. Hati-hati. sekarang nggak usah Soalnya jauh-jauh kenapa coba bang? Kalau kita salah guru, kita bisa rusak akidah kita, bisa rusak agama kita. Jangan sampai kita tersesat gara-gara salah guru. Nah, kalau kayak dia, Tabiin. ini agak jelas juga nih. Tadi nanya dan menjelaskan bahwa Ada website web yang direkomendasikan. Bang Heru kan datang akhir. Iya, jangan sampai nanti ngaji sama Ustadz yang mencaci maki pemerintah, nggak boleh kayak gitu. Walaupun pakai jubah-jubah nggak boleh. Bilang makasih Mas Ustaz. Iya, bentar pulang dulu, gua malu. Iya, Udah, Ustaz, kita mau izin dulu Ustaz. Iya deh. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum. Lagi ya. Waalaikumsalam.